Halo, selamat datang kembali di Tagar Info. Pada video ini, kita akan membahas sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, terutama di dunia politik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Mulai dari masa kecilnya yang penuh inspirasi hingga perjuangannya di dunia militer, bisnis, dan politik, sampai akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Lantas sebelum kita bahas, alangkah baiknya kamu subscribe channel ini dulu ya, agar Tagar Info selalu berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, mari kita simak perjalanan panjang dan menarik dari pria yang kini memimpin Indonesia. Sepak terjang Prabowo Subianto, dari militer hingga RI1. Prabowo Subianto, sosok yang telah lama menghiasi kancah politik dan militer Indonesia. Dikenal sebagai pribadi yang pantang menyerah. Perjalanan panjangnya hingga menjadi Presiden Republik Indonesia bukanlah sebuah kebetulan. Ini semua adalah hasil dari kegigihan dan dedikasinya dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang karirnya. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Prabowo Subianto, pria kelahiran Jakarta pada 17 Oktober 1951, menjalani hidup penuh dinamika hingga akhirnya mencapai puncak tertinggi di negeri ini. Masa muda dan keluarga berpengaruh. Prabowo lahir di keluarga yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, bukan hanya seorang ekonom ulung yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia, tetapi juga pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi di era Orde Lama dan Orde Baru. Kakeknya, Margono Joyo Hadikusumo, adalah salah satu pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama di Indonesia. Dari keluarga ini, Prabowo mewarisi semangat kepemimpinan dan nasionalisme yang mendalam. Sejak kecil, Prabowo telah terbiasa dengan dunia pendidikan yang ketat dan disiplin. Pada usia 12 tahun, ia telah menunjukkan bakat kepemimpinannya saat tinggal bersama saudara-saudaranya dan kakek neneknya. Pendidikan keras yang ia jalani sejak dini mempersiapkannya untuk tantangan yang lebih besar di masa depan. Karir militer yang gemilang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Prabowo memilih untuk terjun ke dunia militer, mengikuti jejak ayahnya yang juga pernah berperan dalam angkatan bersenjata. Karir militernya berkembang pesat setelah ia bergabung dengan Komando Pasukan Sandi Yuda atau yang sekarang dikenal sebagai Kopassus. Adalah sebuah pasukan elit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Di sini, Prabowo dikenal sebagai The Rising Star. Hal tersebut adalah karena keberanian dan keterampilannya dalam memimpin. Dalam waktu yang singkat, karir militer Prabowo Subianto melejit. Ia sering mendapatkan promosi pangkat, sebuah pencapaian langka dalam dunia militer. Prabowo bahkan mendapat kepercayaan sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando, yang kemudian bertugas dalam operasi militer di Timor Timur. Setelah beberapa tahun, ia kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, posisi yang membuatnya semakin diperhitungkan di kancah militer nasional. Namun, pada tahun 1998 menjadi titik balik bagi karir militernya. Setelah kerusuhan besar di Jakarta yang akhirnya menurunkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya, Prabowo, yang pada saat itu merupakan menantu Soeharto, dipindahkan ke posisi yang lebih rendah sebelum akhirnya mengakhiri karir militernya dengan pensiun dini. Meski pensiun dari militer, pengaruhnya di dunia politik dan keamanan tetap kuat, dan Prabowo terus menjadi figur sentral dalam berbagai peristiwa nasional, kontroversi dan peralihan ke politik. Selepas dari militer, Prabowo tidak menyerah. Ia mulai merintis karir sebagai pengusaha sukses. Sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, langkah pertamanya di politik dimulai saat ia bergabung dengan Partai Golkar sebagai anggota Dewan Penasehat. Pada tahun 2004, namanya masuk dalam bursa calon presiden dari Golkar.
Meskipun ia tidak berhasil lolos sebagai kandidat, tak patah semangat, Prabowo mendirikan partai politiknya sendiri pada tahun 2008, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Partai ini mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan, dua nilai yang sangat dipegang teguh oleh Prabowo. Melalui Gerindra, ia berambisi untuk memajukan bangsa dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Perjuangan di Pilpres dan kekalahan beruntun. Langkah politik Prabowo tak selamanya mulus. Pada Pilpres 2009, ia pertama kali mencoba peruntungan sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarno Putri. Namun, pasangan ini kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Tak menyerah, Prabowo kembali maju pada Pilpres 2014 sebagai calon presiden, berpasangan dengan Hatta Rajasa. Meski memperoleh suara yang cukup besar, Prabowo kembali gagal setelah kalah dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kekalahan beruntun tidak mematahkan semangat Prabowo. Ia kembali mencalonkan dirinya pada Pilpres 2019, berpasangan dengan Sandiaga Uno, untuk menghadapi Jokowi yang mencalonkan diri untuk periode kedua. Namun, lagi-lagi Prabowo harus menerima kenyataan pahit setelah kalah untuk ketiga kalinya. Bangkit kembali sebagai Menteri Pertahanan. Setelah 3 kali gagal menjadi presiden, Prabowo menunjukkan kebesaran hatinya dengan menerima tawaran dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini dikarenakan karena pengaruh Prabowo Subianto yang masih sangat besar. Pada posisi ini, Prabowo berkontribusi besar dalam memperkuat pertahanan Indonesia, membuktikan bahwa ia tetap setia mengabdi kepada negara meski tidak berhasil meraih kursi kepresidenan. Akhirnya, ucap syukur untuk kita semua. Tepat pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto mencapai puncak menjadi Presiden Indonesia. Akan menjadi momen bersejarah bagi Prabowo Subianto. Setelah perjalanan panjang, ia kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Kali ini menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden yang saat ini juga menjadi wakil presiden Prabowo. Kampanye yang dijalankan dengan penuh strategi dan semangat akhirnya membuahkan hasil. Prabowo berhasil memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan suara sebesar 58,59%, mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan ini merupakan puncak dari perjuangan panjang Prabowo Subianto dalam kancah politik Indonesia. Pada akhirnya, dilantiklah sebagai Presiden Republik Indonesia, membawa harapan baru bagi rakyat yang selama ini mendukungnya. Sepanjang karirnya, Prabowo telah membuktikan bahwa keteguhan dan dedikasi adalah kunci kesuksesan. Meski berkali-kali menghadapi kegagalan, baik di dunia militer maupun politik, ia tidak pernah menyerah. Justru, ia terus bangkit dan berjuang untuk mewujudkan impiannya menjadi pemimpin negeri ini. Kini, Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sejarah panjangnya dalam dunia militer dan politik menunjukkan bahwa ia siap menghadapi tantangan besar dalam memimpin bangsa ini. Itulah perjalanan panjang Prabowo Subianto, kehidupan singkat dari kecil hingga saat ini. Siapapun presidennya, kita patut bersyukur, kita patut dan harus merapat dan mendukung demi kesuksesan bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini yang membahas perjalanan hidup Bapak Prabowo Subianto dari masa kecilnya hingga terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Tagar Info. Mari kita doakan bersama agar Indonesia terus maju dan dunia selalu damai tanpa perang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.